Kopi juara. Malam ini kopi Pak RM dari Tanah Karo. Ini adalah salah satu kopi yang sudah juara di berbagai kompetisi. Malam ini bagi teman-teman, apabila kalau Anda adalah seorang penggemar kopi ataupun Anda bermain di bisnis kopi, Anda boleh ikutan di IG Live Tanya Mentor malam ini. Karena malam ini saya akan mengundang seorang yang bernama Ramlan Meliala. Pak Ramlan Meliala ini adalah pendiri dari Pak RM Kopi dari Tanah Karo di Sumatera Utara. Dan pengalaman beliau sangat luar biasa. Malam ini kita akan berkesempatan untuk bisa mendengar kisah dari Pak RM ini, Pak Ramlan Meliala ini, dalam membangun bisnis kopinya. Beliau juga adalah seorang petani kopi yang luar biasa. Tapi mudah-mudahan malam ini kita tidak terkendala masalah internet, karena semalam saya melakukan testing IG Live dengan Pak RM ini, Pak Ramlan Meliala ini, banyak sekali kesulitan karena Pak Ramlan ini lokasinya itu di kota Kabanjahe di Tanah Karo. Di sana itu internetnya itu sangat parah sekali, sinyalnya sangat jelek. Jadi semalam itu kita sempat kelabakan, wajah Pak Ramlan tidak muncul, internetnya terputus, pembicaraan terputus-putus. Dan dari tadi saya juga mencoba menghubungi Pak Ramlan via WhatsApp untuk memberitakan bahwasannya jam 7 malam ini akan IG Live di Tanya Mentor, juga tidak terkoneksi. Mudah-mudahan bisa berhasil mengundang Pak RM, Pak Ramlan Meliala, untuk berbagi kisahnya dalam hal bisnis kopi. Jadi saya menyapa teman-teman yang hadir dulu. Ini ada partner bisnis saya, I'm Junianto Tunggal, Bro JT. Bro JT ini salah satu partner bisnis saya yang mengembangkan Skysia Tech Media. Dan Bro JT ini adalah seorang dropshipper profesional dan pakar dropship yang mempunyai murid ratusan orang, mempunyai toko dropship sampai ratusan toko, ribuan produk. Mungkin nanti teman-teman yang ingin berbagi atau membahas masalah dropship bisa follow I'm Junianto Tunggal. Ini Pak RM-nya saya lihat sudah bergabung. Saya ajak dulu untuk saya invite dulu Pak RM-nya. Oke, internetnya bisa lancar. Pak MR, Pak RM, Pak RM bukan Pak MR, terbalik. Pak, halo, halo Pak Ramlan, halo. Mudah-mudahan internetnya bisa lancar nih Pak. Ini masih, saya lihat masih pergerakannya masih lambat-lambat, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan suara Pak Ramlan bisa kedengaran oleh teman-teman yang hadir di IG Live malam ini, sehingga teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini bisa belajar tentang bisnis kopi, Pak. Pak Ramlan, suara saya bisa kedengaran dengan jelas, Pak Ramlan? Jelas Pak, jelas sekali, jelas sekali. Wah, suara Pak Ramlan pun mantap, mantap. Oke, saya tadi sudah memperkenalkan sedikit tentang Pak Ramlan Meliala. Saya singkat Pak RM aja Pak ya. Saya panggil Pak RM aja supaya lebih mudah ya. Jadi beruntung sekali hari ini internet Pak RM ini ternyata cukup lancar, karena semalam kita uji coba internetnya amburadul, pembicaraan kita terputus-putus. Mudah-mudahan hari ini lancar. Ini adalah Pak Ramlan Meliala, biasanya dipanggil Pak RM, dan merek kopi yang Pak Ramlan bangun ini adalah Pak RM Kopi. Pak RM Kopi ini adalah salah satu kopi yang paling lezat, kopi yang luar biasa yang berasal dari Tanah Karo di Sumatera Utara. Dan Pak Ramlan ini adalah salah satu pengusaha kopi yang sangat saya kagumi. Karena saya sendiri bermain di bisnis kopi juga Pak. Karena awalnya kita bermain di bisnis kopi, saya belajar dari Pak RM, kita diskusi, dan saya juga kenal beberapa pengusaha kopi. Tapi orang yang seperti Pak RM ini cukup jarang.
Karena apa? Kenapa saya bilang cukup jarang? Karena satu, Pak RM ini punya ilmu yang tentang kopi ini, ilmunya sangat luar biasa. Yang kedua, kopi yang dihasilkan oleh Pak RM itu sudah teruji banget karena kopi Pak RM ini sudah mengikuti berbagai kompetisi dan sangat sering menjadi juara, bahkan sampai ke luar negeri Pak ya, mengikuti kompetisi dan event-event di luar negeri Pak ya. Luar biasa, luar biasa. Malam ini kita di komunitas Tanya Mentor, teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini, kita sangat beruntung karena ini adalah IG Live perdana yang pertama kali yang dilakukan oleh Pak RM. Dan beliau bersedia untuk berbagi kisah, berbagi ilmu, berbagi pengalamannya di bisnis kopi. Oke, kita mulai saja. Pak RM sudah memulai bisnis kopi ini sejak tahun berapa, Pak? Saya mulai dari nanam, Pak. Nanam kopi tahun 2012. Jadi 2012. awal 2012 ya. Awalnya saya kan memang suka minum kopi, nggak ketemu kopi yang enak, Pak. Jadi nanam tahun 2012, tahun 2014 sudah mulai berbuah, baru mulai produksi. Berarti harus 2 tahun, Pak ya. Kalau nanam kopi ini, nanam kopi 2 tahun baru bisa mulai panen, Pak. Atau berapa lama biasanya? 1 tahun 8 bulan udah berbuah, Pak. Udah mulai berbuah. 2 tahun udah mulai berbuah. Kalau dirawat dengan baik. Gitu. Oke, jadi, berarti silakan lanjut, Pak. Jadi waktu itu di tempat kami Tanah Karo banyak pohon kopi, tapi tidak ada industri kopi. Jadi saya udah suka minum kopi. Saya tanya sama teman-teman, sama penyuluh pertanian, sama lurah, kenapa di sini tidak ada industri kopi? Saya bilang. Sama masyarakat juga. Jadi jawabannya, kopi yang di sini bukan untuk diminum, Pak. Untuk bikin obat-obatan, zat kimia, untuk cat, untuk mesiu, gitu ya. Jadi, Mak, gawat ini. Jadi gitu mulai panen, ya. Dengan alat sederhana saya gongseng, pakai kuali. Saya gongseng, terus selesai, saya mau ajak teman-teman, yuk kita ngopi sebareng-bareng. Cuman saya takut, nanti kalau benar ini berbahaya apa enggak, jadi duda semua saya pikir kan, jadi janda istrinya kan. Jadi biarlah saya aja yang minum sendiri, nanti kalau saya ada apa-apa kan cuma istri saya yang janda gitu, nggak banyak korban. Jadi saya minum kan, Pak, rupanya enak, sama dengan kopi yang saya beli selama ini, enak. Baru saya ajak kawan-kawan semua, ajak kawan-kawan, mereka berdatangan, ngopi. Lama-lama dia bilang gini, Pak, kalau gini terus kami nggak enak, Pak, bayarlah, Pak, karena saya buat gratis, Pak. Jadi prinsip saya waktu itu, mereka datang minum nemani aja saya senang gitu kan. Dalam hati saya, cocoklah bayar, ya kan, nggak berkali kan. Jadi akhirnya kami buat meja depan rumah, Pak. Buat meja depan rumah, lalu berdatangan teman-teman semua ngopi. Tapi itu kan pakai lesung, Pak, pakai kuali. Saya nggak puas hasilnya. Nggak puas, di Karo waktu itu belum ada mesin roasting, Pak. Jasa roasting belum ada. Di Medan, saya pun nggak tahu di mana tempatnya. Jadi saya kirim ke Bener Meriah di Aceh. Ada teman di sana. Saya kirim. Jadi, Pak, jadi untuk awalnya itu Bapak roasting kopinya pakai kuali karena masih kurang puas, Bapak malah kirim kopi Bapak yang dari Tanah Karo ini ke Aceh untuk di roasting, Pak. Iya benar. Ke Bener Meriah. Ke Bener Meriah, Pak RM, ini ada teman saya nih, Pak. Ini dari Central Apple Aceh. Ini namanya Bro Eriadi, Dia ini teman di komunitas Tanya Mentor, salah satu host di Tanya Mentor ini juga, dan dia juga itu pernah mengirimkan kopi dari Bro Eriadi ini ke saya. Kopinya juga luar biasa, Pak. Nanti mungkin kedepannya bisa kita coba saling kirim, saling coba, Pak. Sinergi. Lanjut, Pak. Iya, saling kerjasama. Lanjut, Pak. Ini internetnya mungkin ada sedikit memutar. Mungkin teman-teman
mohon sabar, mohon maaf, karena memang maklum ini Pak RM ini berada di lokasi yang termasuk lokasi tinggi ya, lokasi tinggi itu Kaban Jahe itu Karo itu ada suatu ketinggian, tapi jadi di sana itu internetnya kadang-kadang sering ada gangguan. Ini oke, ini udah kayaknya udah mulai bisa. Coba Jadi bicara Pak. Nah, ya lanjut Pak, lanjut. Oke, kayaknya masih mutar. Bro Eriadi, apakah suara saya bisa jelas? Dan apakah suara Pak RM yang nyangkut atau mungkin internet saya yang bermasalah? Saya perlu bantuan juga nih. Kalau internet saya yang bermasalah, maka saya mau ganti internet saya ke selular. Tapi kalau internet Pak RM yang terganggu, ya ini yang agak gawat karena semalam memang sering terganggu. Pak RM bisa coba bicara Pak. Saya mau lihat apakah suaranya bisa masuk Pak. Kayaknya di tempat saya masih mutar. Saya juga oke, berarti memang gangguan lagi di tempatnya Pak RM ya. Memang ini dari semalam kita sudah beberapa kali uji coba. Waduh, cukup gawat internet di sana. Banyak sekali terkena seperti ini. Pak, mungkin Pak RM bisa cari lokasi yang agak ini Pak, bisa pindah-pindah sedikit, lebih dekat ke wifi-nya atau gimana Pak? Karena ini sama sekali mutar terus Pak. Suara Bapak pun nggak masuk ini. Halo, ini gimana Bro Pak? David. Halo Pak. Ya, lanjut Pak. Lanjut, suaranya udah kedengaran. Wajah Bapak masih mutar tapi nggak apa-apa, suaranya udah kedengaran. Lanjut ceritanya Pak, silakan. Udah dengar Pak ya? Iya, mantap. Lanjut. Oke, lanjut. Tadi Pak RM cerita sampai di posisi dia awal-awalnya itu kopinya itu di roasting dengan menggunakan kuali. Tapi karena nggak puas, dia mau merosting kopinya itu memakai mesin. Tapi karena di Tanah Karo pada saat itu tidak ada ditemukan mesin roasting yang bagus, bahkan kopi dari Tanah Karo ini dia kirim ke Aceh, ke Bener Meriah. Dan hari ini juga ada Bro Eriadi dari Aceh yang kemarin mengirimkan kopinya ke saya, kopinya cukup luar biasa. Oke, lanjut Pak. Sudah bisa nampak ini Pak. Oke. Jadi sudah kirim ke Aceh, gimana ceritanya Pak? Kopinya yang mau di roasting di Aceh itu Pak. Halo? Udah dengar Pak? Nah, lanjut Pak. Ya. Sudah. Ya, lanjut. Tadi dengar, Pak, ya? kopinya. Oke. Lanjut. Setelah ke Aceh, makin saya kenali sama teman-teman, makin ramai rumah Pak. Akhirnya ada teman saya, Pak Saragi, dia bilang gini, Pak RM, Bapak banyak kali ceritanya, kalau berani Bapak ikut festival kopi lah, dia bilang kan. Di mana? Di Puslit Koka. Terus tahun 2016 tuh Pak. Kapan waktunya? Saya lihat 2 minggu lagi. Jadi apa yang ada saya kirim. Apa yang ada saya kirim, udah. Jadi nggak ada persiapan Pak. Apa yang ada saya kirim, kira-kira Desember saya dikirim email sama panitia. Dia bilang gini, Pak, kopi Bapak itu tidak masuk 10 besar. Tapi saya bangga sama kopi Bapak, karena kopi Bapak masuk specialty. Skornya 84,75. Ya. Jadi, saya pikir, tanpa persiapan 84,75, gimana lagi kalau ditangani dengan baik gitu kan. Makin semangat Pak. Lalu, akhirnya ya, Pak salah Pak, dengan senang hati saya cari pinjaman, bilang sama istri mau bikin usaha nih, usaha kopi. Kira-kira butuh modal pada waktu 30 juta. Dia bilang gini, abang ini gila nih, masa bikin usaha, nggak ada usaha kopi, mau bikin usaha kopi, dia bilang kan. Akhirnya saya dapat pinjaman, saya kan guru Pak, ya, saya pinjam di sekolah. Dapat waktu itu, saya beli mesin-mesin, saya beli pertama mesin William Edison dari Jakarta, ya. W600i, saya beli, saya roasting, terus makin rame yang datang ngopi Pak, makin rame,
seneng mereka karena banyak petani bawa kopi. Ini kopi saya tolong di roasting. Mereka jadi seneng. Rupanya kopinya enak, Pak. Suatu hari saya dapat keberuntungan. Saya didatangi oleh pejabat sebuah bank. Dia bilang, Bapak mau nggak ikut festival 40 kopi terbaik Indonesia? Dia bilang kan. Mau, saya bilang. Akhirnya kita ikut, Pak. Ada 2 kali ikut. Totalnya ada 4 kali ikut event mereka. Ya, 40 kopi terbaik. Antusias, cukup bagus. Mereka senang kopi, Pak, ya. Termasuk stand yang ramai lah pada waktu itu. Terus karena dapat keberuntungan lagi, saya diajak ikut festival kopi Indonesia Malaysia, Pak, di Sarawak tahun 2017 kalau nggak salah. Akhirnya ada lagi keberuntungan lagi, Pak. Saya bilang keberuntungan terus lah karena ya diajak sama Disperindak Dinas Perdagangan, Departemen Perdagangan dari Jakarta ke Trade Expo, Pak. Trade Expo yang dihadiri pada waktu itu 123 negara. Jadi saya ikut mewakili Sumatera Utara. Beliau bilang, Pak, setelah ini Bapak nggak ikut lagi ya, nanti giliran lagi sama pengusaha yang lain, karena harus ada audisi terus. Rupanya tahun 2019 ada audisi lagi. Rupanya detik-detik terakhir saya dipanggil lagi, Bapak ikutlah katanya. Jadi 2 kali, Pak, gitu. Jadi kopi di Karo semenjak ada kegiatan ini lumayan lah, Pak. Pak, Pak RM, berarti Iya, Pak. Bapak bermain di kopi masih awal-awal saja, belum terlalu jago sekali, sudah ngikutin kompetisi berarti, Pak, ya? Iya, Pak. Iya, iya. Waduh, ini yang luar biasanya nih, Pak. Banyak orang, Pak, ya, mereka itu udah belajar roasting, itu udah kadang belajar roasting sampai ke luar negeri, ya kan? Beli mesinnya sampai yang miliaran rupiah. Itu aja nggak berani ikut kompetisi dan nggak ada kesempatan dapat ikut di Trade Expo yang sampai 123 negara gitu, Pak. Kalau Pak RM ini dari mulai roasting di kuali, terus berani-berani nyobain, tiba-tiba udah ikutan kompetisi dan dipuji lagi, Pak. Setelah itu langsung makin terkenal. Oh ya, Pak, biasanya mungkin supaya teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini ada sedikit bayangan. Kira-kira gimana cara melihat biji kopi yang bagus itu, Pak? Apa ciri-cirinya, Pak? Iya. Tentu kita mau kopi berkualitas, Pak, ya. Pertama, itu di ladang udah bisa kita lihat, Pak. Mulai dari petik ceri merah, Pak. Petik ceri yang merah, yang bagus, ya. Itu sangat dianjurkan karena pasti kualitasnya bagus. Setelah itu, proses pasca panen, Pak. Di proses pasca panennya diutamakan kebersihan, ya, penjemuran yang bersih, masa penyimpanan tempat penyimpanan yang bagus. Jadi di proses pun banyak, Pak, sesuai dengan permintaan konsumen. Ada yang disebut dengan semi wash, full wash. Yang terakhir wine itu kopinya sebenarnya bukan wine, Pak, cuman dia sensasi aroma wine gitu, Pak, enak. Nggak memabukkan. Ya, ini yang kopi wine Pak RM ini kopi yang salah satu kopi wine favorit saya, Pak. Kemarin waktu kita pertama kali jumpa itu, saya dikasih kesempatan oleh Pak RM untuk mencoba kopi wine-nya. Itu luar biasa banget, betul-betul citra wangi wine itu sangat terasa. Sangat seperti kita minum wine lah benar-benar. Tapi kopi dan tidak bisa membuat mabuk. Bahkan kopi wine-nya Pak RM ini udah dikirim ke berbagai wilayah dan cukup laku. Itu kopi wine itu Pak RM jual sampai harga berapa, Pak, ya? Untuk per kilonya, Pak? 750, Pak.
Wow. Anda teman-teman yang hadir di IG Live malam ini, Anda bayangkan 750.000 satu kilo kopi. Biasanya kalau kopi yang biasa-biasa itu 100.000 pun sudah ada Pak ya, 100.000 1 kilo kopi pun sudah bisa dapat. Ini 750.000 per kilo dan itu penggemarnya sangat banyak sampai kirim sampai di berbagai wilayah di Indonesia. Dan saya sendiri sebagai bukti nyatanya, saya bilang kopi wine dari Pak RM ini luar biasa, lezat banget. Oke Pak, lanjut lagi apa yang mau Pak RM sharing tentang kopi ini Pak? Nah ini Pak, ini kan COVID-19, Pak, ritme penjualan berkurang, ya, karena banyak langganan kita yang membatasi penjualan, kedai kopinya tutup karena kita jual roast bean juga. Namun kita nggak menyerah Pak, kita bikin kopi, namanya kopi lockdown. Kopi lockdown, kopi lockdown, mantap namanya. Sesuai kondisi jadi, Pak, kopi lockdown. Kondisi, jadi pelanggan kita yang mau ngopi enak tapi males ke kafe, mereka minum di rumah Pak. Ini yang kita buat waktu masa COVID ini. Membantu. Memang ini Pak RM ini selain seorang pebisnis kopi yang hebat, yang baik sekali, yang terus mendukung teman-temannya sesama petani kopi di Tanah Karo, tapi juga Pak RM ini seorang yang kreatif banget. Di kondisi COVID sekarang ini yang penjualan menurun, dia langsung buat satu produk baru namanya kopi lockdown dan bisa diminum di rumah tanpa harus ke kafe, tanpa harus, karena di kafe juga banyak kafe yang nggak boleh buka Pak ya, nggak boleh ngumpul-ngumpul gitu. Jadi ya ini salah satu solusi yang sangat bagus sekali Pak. Pak, saya mau nanya lagi Pak. Kalau kita bicara mengenai roasting kopi dulu Pak. Kalau Pak RM sendiri roasting kopi ini Pak, apakah pernah ada ahli-ahli roasting gitu yang bekerja dengan Pak RM ataupun ngajarin Pak RM masalah roasting kopi ini Pak? Oh, gini Pak, waktu pertama saya beli mesin roasting, waktu itu saya tanya kursus roasting paling murah sekitar 6 juta Pak, 3 hari. Ya. Latihan roasting sebagai guru itu berat sama saya Pak. Ya. Lalu saya telepon Pak William Edison. William Edison itu termasuk fenomenal lah, pencipta kopi mesin roasting di Indonesia. Ya. Saya bel dia, Pak William, kebetulan ada rasa kedekatan karena dia dari Sumatera asalnya, bagian Siapi-api kan, dia di Jawa, suku Tionghoa. Ya. Saya bilang sama dia, Pak William, saya mau beli mesin roasting karena saya mau kopi enak, dan saya terus terang, saya mau menambah pendapatan saya sebagai guru. Boleh Pak, tapi saya minta tolong, saya diajarin. Ya gimana saya ngajari jarak jauh, dia bilang kan. Karena dia buka kelas ya, kita kan jauh Pak ya, dia di Bali, di Tangerang, kita di sini, ya by telepon. Jadi telepon, saya roasting, ya, terus diajarinya, kalau ada yang salah dikasih taunya, terus gini Pak, udah bisa, terus. Jadi udah bisa, gitu Pak. Jadi dia Bapak itu ngasih teori, saya coba ketemu Pak. Waktu kita, karena roastingnya 1 hari pada waktu itu Pak, mesin 1 kilo, saya roasting sampai 40 kilo Pak. Bahkan pernah 70 kilo non-stop. Ya, kan nggak berhenti. Jadi banyak pengalaman waktu ngerosting gitu banyak. Hingga akhirnya waktu 1 hari saya namir 10 hari. Karena kita ada event festival kopi Karo, ya. Festival kopi itu kebetulan sebagian besar saya yang menyiapkan kopinya, Pak. Saya roasting, ya. Jadi pada saat festival saya nggak bisa menikmati lagi, kecapean. Selesai festival saya namir. Gitu. Tapi Pak RM, ini berarti ini salah satu kunci sukses dari Pak RM Kopi, Pak. Bapak tidak punya pengalaman, tidak ada pegawai yang langsung jago roasting. Bapak sendiri dengan kemampuan seadanya sebagai seorang guru berani maju terus.
belajar roasting dengan via telepon Pak, itu luar biasa. Dan satu hal lagi, Bapak mesin roasting 1 kilo, Bapak seharian bisa roasting sampai 40 kilo sampai 70. Berarti itu nonstop terus-terusan gitu. Inilah yang membuat Pak RM sekarang bisa begitu sukses, begitu dikenal, dan kopinya betul-betul luar biasa. Kenapa Pak? Seperti kami Pak, kami mesin roastingnya itu Pak 20 kilo Pak, mesin 20 kilo. Tapi Pak, kalau roasting cuma hari Minggu Pak, hari Minggu, dan roastingnya pun cuma sekali Pak. Sampai sekarang nggak pinter-pinter Pak. Aduh, ini kesalahan kami. Kami kurang rajin belajar. Sedangkan Pak RM pakai telepon belajarnya pun langsung libas juga. Mesin 1 kilo sehari itu terus latihan sampai akhirnya bisa dapat rasa yang betul-betul sangat-sangat lezat, sangat nikmat. Kalau teman-teman yang hadir di IG Live malam ini belum pernah merasakan kopi Pak RM dari Tanah Karo Brastagi, coba nanti bisa hubungi, bisa follow dulu Instagram Pak RM garis bawah kopi. Jadi nanti kalian bisa mungkin beli dari Pak RM, nanti dikirim karena Pak RM sendiri selama ini bisa kirim ke berbagai wilayah di Indonesia Pak ya, penjualan sampai ke ya, jadi nanti teman-teman tidak Merauke. Sampai Merauke, jadi tidak ada batasan wilayah, bukan hanya orang Medan atau orang Sumatera saja yang bisa menikmati kopi Pak RM ini, sampai Merauke, dimanapun teman-teman yang hadir atau nantinya menonton IG Live malam ini, silakan follow Instagram Pak RM Kopi, cobalah, rasakan, yes. Saya mau cerita. Silakan, Kenapa namanya Pak RM? Silakan. Kenapa namanya Pak RM? Saya kan guru, ya. Di sekolah dipanggil Pak RM, inisial. Jadi tujuan saya biar orang tua siswa saya bisa datang belajar kopi, dan dia membantu promosi itu kopi Pak RM gitu. Dan terbukti Pak, ada siswa saya, ya, namanya Waldi Sembiring, datang ke rumah, Pak, saya mau belajar kopi. Dibawanya lah kopi basa-basa. Tolong Pak ajari saya, dia bilang kan. Saya bilang, kopi kamu ini belum bisa. Dia, nggak apa-apa Pak, mainkan terus Pak, dia bilang. Saya coba biar aja hancur kopinya Pak. Hancur. Terakhir, kamu pernah minum kopi? Pernah. Saya kasih kopi kita yang nggak pakai gula. Ini apa Pak? Terkejut, dia nggak pernah minum kopi dia Pak. Jadi memang dari nol sekali si Waldi Sembiring. Singkat cerita Pak, setelah terus kita diskusi belajar, Pak, saya mau ikut festival kopi Pak, dia bilang. Ya udah kami ikut. Bener Pak, bener ikut. Mainkan. Dia ikut Pak. Dia juara 2 nasional Pak. Ya, jadi brand dia Dokan Kopi. Ya. Kalau Bapak nanti ke Medan ada Dokan Kopi itu orangnya ya. Jadi saya bangga Pak sama dia. Ya. Si Waldi Sembiring. Jadi itu salah satunya manfaatnya namanya Pak RM Pak. Lalu ada lagi Pak, siswa saya, Pak RM itu kamu, guru saya yang namanya, iya bener. Waduh Pak, tolong Pak kirim kopi Pak, tambah langganan Pak. Ya, termasuk yang dari Merauke. Ditengoknya ini RM kok seperti guru saya, tambah. Jadi itu Pak namanya. Lalu itu gambar tangan. Waktu saya bingung ini, saya mau bikin apa lah logonya ini ya. Waktu saya ke ladang, saya pegang kopi, saya suruh saudara saya, tolong dipoto, terus sampai rumah, saya bawa ke tukang edit, diedit lagi. Maka itu tangan saya Pak. Itu tangan saya. Itu tangan saya, itu kopi dari ladang. Saya mau cerita sama orang, kita pakai kopi merah yang terpilih. Jadi waktu saya buat itu Pak, itu belum tren kopi petik merah. Tapi saya sudah mulai, ya. Yang kedua saya mau bilang, kopi ini saya buat sendiri, pakai tangan saya gitu. Mantap Pak. Tuh. Bapak Pak RM udah punya cara berpikir yang betul-betul mungkin banyak sekali pebisnis kopi atau petani kopi yang merupakan teman-teman kita masih nggak terpikir cara-cara yang seperti dilakukan Pak RM gitu. Jadi Pak RM menggunakan nama ini dengan satu misi,
supaya karena sudah banyak murid-murid yang sudah mengenal dan akhirnya Udah ribuan juga ya kan? bisa itu sudah, jadi namanya ini udah menjual, sudah ada pasarnya gitu kan. Ditambah lagi ada misinya supaya bisa membantu mereka, supaya orang tuanya bisa minum kopi Pak RM, bisa belajar dari Pak RM. Itu suatu misi yang sangat-sangat baik dan terbukti seorang Pak RM yang sudah ilmunya luar biasa ini bisa menelurkan lagi muridnya menjadi seorang juara kopi juga, yang dokan kopi Pak ya, dokan kopi. Iya, iya. Waduh, ini betul-betul luar biasa. Oh ya Pak, Pak RM kan berarti selain seorang pebisnis kopi, Pak RM juga seorang petani kopi berarti Pak ya. Dulu guru, dari seorang guru kan akhirnya berpindah profesi jadi pengusaha kopi. Tapi kan banyak orang kan kalau jadi pengusaha kopi kan mereka hanya mungkin beli green bean, di roasting, dijual, ataupun hanya bermain di green bean-nya aja, terima green bean dari petani, dijual, diekspor. Kalau Pak RM ini kan tidak, Pak RM kan ada kebun sendiri Pak ya, berarti Pak RM juga sebagai petani kopi, sebagai orang yang ngerti dan pandai merosting kopi, dan juga sering menjadi juara di kompetisi-kompetisi dan diberikan kesempatan mengikuti event-event yang sangat luar biasa. Kalau sebagai petani kopi Pak, apa saja Pak kisah-kisah yang mungkin bisa menjadi kisah yang unik gitu Pak, yang Bapak alami sebagai seorang petani kopi Pak? Silakan, Ada Pak. Tahun 2012 di Tanakaru itu jeruk itu masih jaya Pak. Saking jayanya, pohon jeruk itu dikelambui Pak. Dibikin kelambu biar hama nggak bisa masuk. Lalu saya di sebelahnya nanam kopi. Tetangga saya bilang gini, kamu ini aneh. Orang pada nanam jeruk, kamu kok nanam kopi? Kamu ini bikin tanaman orang males ini. Nggak mau repot-repot, dia bilang kan. Dalam hati saya gini Pak, yang penting aku minum kopi nggak terancam. Cuma kan sombong kali Pak. Jadi ya Pak, nggak apa-apa Pak, saya bilang kan. Saya memang mau kopi. Jadi perjalanan waktu Pak, erupsi Sinabung, jeruk kena hama, ya sudah, jeruk banyak ditebang, saya yang nanam kopi dapat untung Pak, ya harga kopi naik, petani-petani kopi naik, seneng, jadi banyak nanam kopi. Jadi sebagai bandingan Pak, sebelumnya ya, tapi kalau sekarang memang harga kopi anjlok karena situasi ya. Sebelumnya harga kopi itu 15.000, 17.000. Kadang kita kalau ngantar ke agen, kopi kamu ini terlalu basah, harganya cuma segini. Lalu kalau kekeringan, kopi kamu kekeringan, di DT betul. Maka petani banyak frustasi pada waktu itu. Oke, saya terima, pulang sampai rumah ditebangi pohon kopinya Pak. Ya, jadi dengan adanya usaha seperti ini, karena ada penawaran ya, saya beli green bean sama petani saya Pak. Ya, untuk saat ini saya beli 80.000 sampai 100.000 tingkat petani saya beli. Petani yang saya bina. Jadi saya merasa itu harga udah cukup bagus Pak. Karena langsung ke saya. Kalau saya jual keluar, saya naikkan lagi. Ya, jadi 100.000. Sekarang kisaran 80. Ya, bisa kita bandingkan dengan harga pasaran jauh di bawah itu Pak. Ya. Namun syaratnya ada Pak, syaratnya dia petik ceri merah, ya, perambangan, dia ikuti SOP kita lah, ya, biar hasilnya bagus. Jadi banyak yang terbantu. Jadi sekarang kalau dulu green bean itu dari ladang saya sendiri di desa Bunuraya, ya, sama ladang abang saya desa Lambar. Sekarang green bean-nya dari desa Naman saya ambil, punya Bang Jupri Milala. Ya, terus dari Regaji punya Bang Agus Kopi. Jadi udah banyak rekan kita, Dokan Kopi, Agus, Green Bean Kopi di desa Regaji, ya. Terus di desa Suka, Diki Kopi, ya. Termasuk Cimbang Kopi, ya. Banyak Pak, banyak. Jadi hampir secara bersama bertumbuhan usaha-usaha kopi sekarang. Gitu. Berarti Pak RM dengan kondisi
harga yang sekarang lagi jatuh pun Pak RM tetap beli dari mereka dengan harga yang baik gitu Pak ya, karena Baik, baik, 80 Pak, ada baik iya, Pak. iya, karena saya memang saya dari awal ketemu Pak RM saya bicara, saya melihat Pak RM ini seorang yang sangat memperhatikan nasib dan kesejahteraan dari teman-teman petani kopi yang di Tanah Karo ini Pak. Jadi kadang kan Ya, kalau pengusaha itu kan banyak yang gini Pak, pada saat sekarang memang harga lagi jatuh, mereka malah makin menekan lagi Pak. Mereka tekan lagi, harganya dikasih lagi lebih murah kan. Tapi seorang Pak RM inilah yang saya salutnya. Dia berikan harga yang baik ke teman-teman para petani kopi ini supaya para teman-teman yang bermain di bisnis kopi, yang menjadi petani kopi masih bisa mendapatkan keuntungan yang masih lumayan gitu Pak. Tapi ya tetap harus ada SOP yang harus disepakati, dipatuhi gitu Pak ya. Karena kan memang kopi dari Pak RM ini kualitasnya udah beda, udah kopi juara. Jadi nggak bisa sembarangan kualitas kopi itu diterima, nggak boleh Pak ya. Luar biasa iya Pak. Pak. Pak, ini yang mau saya tanyakan lagi Pak. Pada saat saya ke kafenya Pak RM itu, saya lihat itu banyak sekali foto orang-orang hebat Pak, foto pejabat-pejabat. Terus saya lihat di Instagramnya Pak RM Kopi itu juga Pak RM banyak sekali berfoto dengan pejabat-pejabat tinggi kita, terus dengan orang-orang terkenal. Itu gimana bisa ceritanya itu Pak, bisa dapat kesempatan seperti itu Pak? Mungkin ada kisah yang bisa diceritakan Pak, silakan. Oh, gimana Pak? Kalau yang dengan Pak Menteri itu kan waktu di Jakarta Pak, Trade Expo, ya. Lalu dengan Pak Wakil Gubernur, dengan Pak Gubernur itu waktu acara festival kopi di Sumatera Utara, kita juara 2 waktu itu Pak, tinggal Sumatera Utara, ya. Juara 2 di Sumatera Utara, beda tipis, jadi juara 1 juara 2 hampir sama Pak ya. Terus dengan tamu-tamu daerah Pak, ya. Mereka datang, jadi mereka banyak takjub Pak minum kopi ini. Saya ada pengalaman sekali kan, seorang selebritis, dia sama suami istri, istrinya bilang gini, Pak, ini kopinya kok kayak yang kita minum di waktu di Paris Pak, sama persis Pak, bilang kan. Saya dengeri aja, apa mungkin kopi Paris kemari, kan nggak mungkin Pak, ya kan. Jadi berapa harganya? Dia bilang kan, kemasan 200 gram kopi Pak RM yang merah itu ya kan, 100.000 Bu, saya bilang kan, 100.000 200 gram. Berarti saya beli 2 lah, tambahlah katanya kan. Dia seperti menemukan memorinya waktu di Paris, gara-gara minum kopi. Gitu, senang dia Pak. Jadi ya terakhir ya mereka senang, ayo kita foto-foto ya kan. Gitu. Banyak Pak, banyak orang yang merasakan hal yang baru minum kopi Pak, karena selama ini kan saya minum kopi kok masuk angin gembung gitu kan, ternyata setelah minum kopi yang seperti ini nyaman, tidur enak gitu. Bahkan saya lihat Pak di Instagramnya Pak RM ada sampai bule juga ke tempat Bapak, orang-orang Barat juga ke tempat Bapak, dan mereka juga kelihatannya puas sekali gitu ya. Itu rombongan di negara yang sama. Mereka sampai 3 kali datang Pak, ya kan? 3 kali. Jadi pertama datang satu rombongan, ya kan? Satu rombongan, terus dia direkomnya kawannya, datang lagi, ya kan? Terus datang lagi. Suatu saat, pas saya mau siapan ke Trade Expo, mereka datang rame-rame Pak, ya kan? Saya udah ditelepon sama Pak Parlindungan, Pak RM, Bapak jam 2 harus sampai ke Medan. Karena persiapan kita Bapak mau diberangkatkan. Iya Pak, jam 11 datang tamu dari Ceko, ya kan? Mana yang mau saya bela ini, orang Ceko Pak, apa yang mau ke Trade Expo, ya kan? Jadi saya bilang gini, nanti ke Pak Parlin, Pak saya terlambat sedikit Pak ya. Saya bilang sama orang Cekonya, kita sebentar aja, 1 jam aja ya, saya bilang kan. Oke, nggak apa-apa, minum. Terakhir, ayo kita ke ladang katanya. Saya bawa ke ladang Pak. Sampai ke ladang, rupanya mereka banyak belum nampak pohon kopi Pak. Jadi mereka kesenangan pegang-pegang daun kopi ya kan. Ini apa katanya? Ini kentang saya bilang kan. Senang mereka Pak. 1 jam Pak.
Ternyata mereka, Pak, udah jam 2, saya udah terlambat. Saya bilang, saya tinggal lah ya. Mereka nggak mau pulang, Pak. Jadi saya pulang, setelah saya balik, saya tanya sama anggota saya yang mengawani. Sampai jam 4 mereka, Pak, mereka merasa senang duduk-duduk aja di sana katanya. Nengok-nengok kopi. Jadi mereka senang, Pak, ke ladang, Pak. Ada satu rombongan lah. Nah. Pak, saya lihat Pak RM juga pernah sampai ikut itu kompetisi atau pameran ya Pak ya, sampai ke Malaysia, ke Sarawak itu Pak. Itu apa, Pak? Festival Kopi Indonesia Sarawak, Pak. Jadi di sana para pelaku kopi terbaik di Indonesia dan kopi yang di sana disandingkan, gitu kan? Jadi kita bisa melihat bagaimana kopi mereka, mereka bisa melihat kopi kita, ya. Dan kopi kita bagus, Pak. Mereka senang sekali kita pulang bawa tas koper semua, koper kosong, ya. Tinggal semua kopinya, ya kan. Jadi mereka terkejut juga. Ini kopi dari mana? Dari Kabanjai. Nggak tahu mereka Kabanjai. Karo, nggak tahu mereka Karo. Brastagi, saya bilang. Oh, tahu Brastagi. Dataran tinggi, dia bilang, tahu mereka Brastagi. Lalu saya tanya, pernah minum kopi-kopi seperti ini? Jarang. Ini unik, dia bilang. Jadi kalau kopi bagus dapat dari mana? Saya bilang kan. Mereka bilang mereka dapat dari Bali dan dari Singapura. Jadi mereka jarang langsung ke Medan, Pak. Gitu. Tapi mereka senang lah. Berarti jadi, di sana lebih ini Pak ya, lebih terkenal kopi malah yang kopi dari Bali daripada yang dari Sumatera nih Pak ya, di Malaysia itu Pak ya, di Sarawak tuh ya. Iya Pak. Karena mungkin mereka suka wisata ke Bali, Pak. Jadi di sana beli di sana gitu. Sama ke Singapura. Jadi kalau ke Medan sendiri, kalau ke Singapura mana ada kopinya Pak? Singapura bukan produsen kopi kan, mereka kopi-kopi dari dari jadi, kopi dari Indonesia itu diekspor ke sana, mereka packing, mereka jual gitu ya. Iya, beli di sana mereka, Pak. Sana enak Pak. Belanja katanya. Pak, menurut Pak RM, kalau kopi di Indonesia nih Pak, daerah mana aja Pak yang betul-betul kopinya sangat menurut Pak RM ini rasanya luar biasa bagus, lezat gitu Pak? Waduh Pak, nanti kalau saya bilang kopi saya yang paling enak, nanti yang lain nggak enak ya. Tapi kalau saya sendiri sampai sekarang sih saya rasa kopi dari Tanah Karo ini udah salah satu yang paling nomor satu lah. Tapi selain itu Pak, mungkin supaya teman-teman ada masukan, selain kopi dari Tanah Karo, kopi Tanah Karo itu udah paling top gitu lah. Dari daerah lain apalagi kira-kira selama ini pengamatan dari Pak RM Pak? Ya, hampir rata kopi di Indonesia enak Pak, permintaannya cukup tinggi. Kopi kita dikenal dengan kopi specialty, ya. Memang produktivitas kita nggak tinggi, tapi harga di pasaran internasional kopi kita lebih mahal, Pak. Jadi waktu saya ikut Trade Expo, rata-rata kopi waktu itu ya mungkin sekitar $5-6 harga pasaran kopi, tapi harga $4 kopi kita sampai $6-8 Pak, lebih tinggi harga kopi kita Pak. Itu menunjukkan kopi kita lebih enak Pak, permintaan tinggi gitu. Jadi dan uniknya Pak, kopi di Indonesia memiliki kekhasan masing-masing. Aceh punya kekhasan, Sumatera Utara Karo punya kekhasan, Jawa Barat punya kekhasan, Flores punya kekhasan, Papua punya kekhasan, semua istimewa. Namun yang buat saya bangga, ya, perusahaan kopi terbesar dunia itu ada sekitar 9 atau berapa pusat pengembangannya. Di Indonesia yang saya tahu satu. Yang satu itu pilihannya di Tanah Karo, Pak. Nah, jadi itu membuat kita lebih bangga dan percaya diri gitu. Tentu ada nilai lebih Pak, makanya di sini. Betul. Jadi salah satu perusahaan terbesar di dunia aja maunya berada di Tanah Karo. Berarti mereka memang melihat bahwasanya kopi Tanah Karo ini, kopi Sumatera ini memang kualitasnya luar biasa, Pak ya. Iya. Kalau dari segi permintaan Pak, selama ini permintaan kopi dunia ini Pak, apakah masih sangat-sangat besar sekali Pak? Kota kita dari Indonesia ini apakah masih bisa mencukupi kalau untuk permintaan dari luar negeri itu Pak? Menurut Pak RM? Kalau sekarang Pak,
untuk permintaan dalam negeri saja meningkat, Pak. Karena tingginya pertumbuhan KP-KP se-Indonesia, kita seperti terkejut, Pak. Rupanya kopi kita enak. Jadi permintaan ke luar negeri banyak. Cuman yang saya amati langsung di Tanah Karo, banyak, Pak, pengumpul agen-agen besar itu kewalahan untuk memenuhi kebutuhannya. Sulit. Berarti Pak, permintaan dari dunia itu sangat-sangat besar. Cuman produksi dari petani ini kuotanya masih tidak cukup besar untuk memenuhi permintaan mereka, Pak ya. Itu masalahnya ya. Berarti kalau teman-teman yang saat ini kepikiran pingin jadi berbisnis kopi, jadi buka kebun kopi, itu peluangnya masih sangat menjanjikan berarti, Pak ya. Karena kuota permintaan dari luar negeri itu kan masih sangat besar ya, Pak. Betul, Pak ya? Masih, Pak. Masih. Kalau dari segi cita rasa kita menang, ya. Kita kalah dengan negara-negara penghasil kopi. Mereka kan biaya produksi rendah, hasilnya banyak, ya. Keuntungan kita dari cita rasa. Jadi kalau seandainya petani kita, pelaku kopi lebih bergiat lagi meningkatkan teknologi, menjaga perlakuan, kita akan di atas segalanya nih, Pak. Gitu. Oh, betul. Luar biasa nih, Pak. Saya semalam ada ini, Pak. Ada satu teman lama juga, Pak. Dia kenal baik dengan ini, Pak. Konsul kehormatan dari Timor Leste, Pak. Untuk Medan. Yeah. Itu juga adik kelas saya. Jadi semalam kita ngopi, jadi ngobrol-ngobrol. Katanya di Timor Leste itu, Pak, kualitas kopinya katanya bagus, Pak. Dan masih banyak sekali gitu, Pak. Bapak ada pernah coba, Pak, kalau kopi Timor Leste itu, Pak? Apakah pernah nyobain, Pak? Belum, Pak. Saya belum ya? Pernah minum. Tapi saya pernah ada minum kopi dari Flores, enak, Pak. Flores ya? Berdekatan dengan Timor Leste ya. Oke. Nanti teman saya ini yang konsul kehormatan Timor Leste itu nanti dia mau kirim ke saya. Nanti saya kirim sebagian ke Pak RM. Jadi sama-sama kita nilai, Pak. Mana tahu memang bisa. Kita rasa kualitasnya itu menjanjikan, katanya di sana masih banyak kan, ini kan jadi bisa juga kita coba nanti main-main kita ke Timor Leste, kita lihat peluang bisnisnya gimana, Pak. Iya kan, Pak? Siap, Pak. Siap. Ya, ini lagi, Pak. Salah satu yang paling saya salut dengan Pak RM ini, masalah Pak RM sangat memperhatikan nasib para petani kopi di Tanah Karo ini, Pak. Dan saya lihat akhir-akhir ini Bapak juga ada buat beberapa gebrakan karena banyak saya lihat Pak RM bilang di sana yang seperti kopi robusta mereka itu yang nggak laku, akhirnya Pak RM beli. Oh iya, kopi robusta. Ini saya mau nanya, kenapa Pak RM ini punya kepikiran ingin membantu teman-teman supaya sama-sama bisa teman-teman petani kopi ini bisa hidupnya lebih baik. Kenapa Pak RM begitu kepingin gitu, Pak? Punya misi yang begitu baik, Pak. Apa sih landasannya gitu, Pak? Silakan, Pak. Gini, Pak. Saya lihat petani kopi Karo yang nanam robusta ini sekarang di persimpangan. Kalau mereka nggak dibina, nggak dibimbing, mereka bisa mutung, mereka bisa putus asa, nanti kopinya ditebang, Pak. Ya, kenapa? Setelah saya tanya beberapa petani, mereka itu banyak kecelakaan, Pak. Kecelakaan gimana? Mereka lihat ada yang menawarkan bibit, ya. Ini bibit buahnya banyak, pohonnya rimbun. Dibeli, rupanya robusta, ya. Jadi setelah panen, mereka jual ke agen-agen di Kabanjahe dan Brastagi. Kopi mereka ditolak. Karena di sini kan yang diterima kan Arabica, dan Arabica mahal. Robusta harganya kan rendah. Mereka itu kan seperti kejepit sekarang, Pak. Ya, tempat jual nggak ada, harga murah, ya kan. Tapi saya yakin kalau nanti ini produktivitas sudah tinggi, pasti agen besar datang semua. Ini kan mereka kan udah mulai masih belajar berbuah, Pak. Ini serba tanggung, Pak. Mereka ragu nih, teruskan nggak gitu kan. Jadi terakhir kan gimana ini petani, kasihan ini nanti kalau sempat mereka putus asa udah mau berbuah ditebangi, mereka mulai dari nol lagi, ya. Lalu kemarin saya kirim ke beberapa daerah, Pak, termasuk kota-kota peminum kopi, ya.
responnya mungkin karena kebiasaan kopi satu daerah belum cocok ya. Jadi kita coba lagi kota yang lain ya. Harapan biar kopinya keterima. Dan ini saya jual di Kedai kopinya. Gimana respon pembeli ya kan? Kalau nanti respon tinggi, kopi petaninya kan bisa kita beli banyak. Mereka pun udah dia nggak khawatir lagi gitu kan, dikenalin ya. Kemarin saya bikin lelang, saya lelang kopi petani, saya jual ya, habis Pak memang ya. Karena mereka mengantar ada sekitar 40 kilo ke rumah. Ini harus dijual cepat ini biar nanti kalau dia datang ada uang untuk belinya lagi, bisa muter-muter dan dia semangat gitu kan. Kita harapkan respon masyarakat, respon penikmat kopi cukup tinggi nanti untuk Robusta. Sebagaimana dengan Arabikanya yang orang udah tahu banyak gitu kan. Robusta kan kopi yang baru. Robusta yang di Karo ini ditanam di Kecamatan Munte, daerah Tiga Binangan. Karo yang datarannya lebih rendah, Pak. Tapi ada juga di desa Surbakti yang dataran tinggi, mereka nanam Robusta, kasihan juga mereka itu. Ya kan ditengoknya tetangga nanam Arabica harganya mahal, mereka Robusta murah. Gara-gara nggak tahu juga salah dibet. Dia nggak tahu itu Arabica atau Robusta. Yang penting nanam kopi dapat duit gitu aja. Pak, berarti betulnya petani kopi ini masih banyak sekali yang masih secara pengetahuan ini masih kurang, Pak ya. Sehingga mereka sampai bisa membeli bibit yang harusnya mereka tahu yang bisa jual itu harusnya kopi Arabica gitu yang harganya tinggi dan permintaannya besar. Mereka masih bisa salah membeli bibit dan ternyata kopi Robusta sehingga sekarang ini kejebak akhirnya sulit dijual. Tapi ini satu hal yang saya sangat kagum dengan Pak RM, di mana Pak RM itu selalu dari awal tuh punya misi yang sangat baik, yang selalu memikirkan gimana sih supaya mereka ini jangan sampai harus menebang kopinya mulai dari nol lagi. Pak RM cari caranya. Inilah saya bilang ini kunci utama yang membuat bisnis dari Pak RM ini sampai sekarang terus meningkat, terus diberi banyak kelancaran dan keberuntungan seperti yang tadi Pak RM bicarakan. Dapat diajak ke event ini, diajak ke acara ini, bisa juara karena Pak RM itu dari hatinya dari awal itu sudah memang berbisnis itu memang supaya memikirkan orang lain, supaya bisa membantu orang lain. Ini salah satu hal utama yang mungkin teman-teman yang hadir di IG Live juga perlu mengetahui. Kalau kita berbisnis, usahakanlah mempunyai hati yang seperti yang ditunjukkan Pak RM ini. Kalau kita memikirkan teman-teman kita sesama yang bisnisnya sama, kita tidak menganggap mereka saingan, Pak ya, tidak saling menjatuhkan, tidak saling membuat nama mereka buruk atau gimana. Tapi malah kita memikirkan gimana supaya mereka bisa bertahan, supaya bisnis mereka bisa naik, mereka tidak putus asa. Itu yang membuat Pak RM jadi sekarang salah satu kopi juara kalau saya bilang. Karena sangat sering ikut kompetisi-kompetisi dan sering juara dan memang rasanya luar biasa. Pak RM, ini orang seperti Pak RM ini, kalau saya bicara tentang Pak RM, saya teringat dengan founder dari Tanya Mentor ini, Pak. Nanti mudah-mudahan suatu saat Pak RM bisa ngopi bersama dengan para founder dari Tanya Mentor ini. Mungkin apalagi kalau mereka ke Medan, nanti kita ajak ke kafenya Pak RM di Brastagi. Foundernya itu ada Pak Anton Teddy. Pak Anton Teddy ini, Pak, ini dia founder dari TX Travel yang punya 250 cabang di seluruh Indonesia, Pak. Orang yang sangat luar biasa, tapi dia sudah begitu sukses pun dia masih sampai sekarang, Pak ya. Dia kondisi sekarang ini travel bisnisnya lagi hancur, nggak bisa apa-apa. Tapi dia nggak memikirkan masalah bisnisnya lagi down, lagi turun. Dia malah mikirin gimana caranya supaya teman-teman yang saat ini lagi terkena PHK, yang bisnisnya lagi tutup, gimana caranya supaya mereka bisa dapat penghasilan. Ini yang jadi fokus utama dari salah satu founder dari Tanya Mentor ini, Pak Anton Teddy. Jadi Pak RM ini saya teringat seperti Pak Anton Teddy ini, orangnya betul-betul memikirkan orang lain. Salut banget. Ada satu lagi foundernya namanya Bro Tommy Wong, ini juga salah satu orang yang sangat luar biasa banget. Nanti suatu saat mudah-mudahan ada jodoh kita bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa ngopi bersama, Pak. Ini juga ada beberapa teman-teman yang hadir. Ini ada
ada Pak John Alan. Pak John Alan ini juga seorang pengusaha yang sangat sukses di Jakarta, Pak. Dia punya hotel, punya beberapa bisnis, ada nasi uduk Bu Sum yang sangat lezat. Ini banyak teman-teman yang hadir, dan saya lihat tadi juga banyak teman-teman Pak RM juga yang hadir, yang sangat memuji cita rasa dari kopinya Pak RM nih, Pak. Oh ya, saya lihat dulu Pak ya, mana tahu ada teman-teman yang bertanya tentang masalah kopi. Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, mungkin nanti saya minta Pak RM untuk kasih kata penutup, karena saya lihat waktunya juga sudah mau hampir habis. Oke, kayaknya belum kelihatan ada pertanyaan. Jadi mungkin saya mau ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini, sudah mau mendengarkan kisah dari Pak RM ini. Pak RM dari Tanakaro, pengusaha kopi yang sangat baik, dan kopinya itu kopi juara yang sangat enak. Mudah-mudahan teman-teman suatu saat bisa berkunjung ke Brastagi, ke Tanakaro, sehingga ke kopi Pak RM, rasakan kelezatannya. Dan silakan follow Instagram dari Pak RM, Pak RM garis bawah kopi, Pak RM kopi. Itu silakan follow supaya lebih tahu lagi tentang apa saja yang dilakukan oleh kopi Pak RM ini. Pak, saya lihat ini waktunya mungkin tinggal 1 menit saja. Mungkin Pak RM ada kata-kata penutup supaya kita akhiri IG Live malam ini, Pak. Silakan. Kepada para pelaku kopi, kawan-kawan, terutama petani, terus tetap bersemangat, jangan patah arang, karena ini sifatnya sementara. Kopi kita tetap dibutuhkan di dunia luar. Yakin dan percaya, tetap jaga komunitas, hanya waktu nih. Bukti kopi kita enak, dari tahun ke tahun tetap ditunggu orang. Ya. Jadi jangan sanksi. Yang penting jaga kualitas, tetap semangat, jaga kesehatan. Itu aja, Pak. Yes, ini pesan Pak RM untuk semua petani kopi, pengusaha kopi. Jangan putus asa, walaupun bisnis agak turun, tapi yakinlah, bisnis kopi ini nggak akan ada matinya. Bahkan seperti yang Pak RM bilang tadi, itu peluang ekspor kopi ke luar negeri itu masih sangat luas, sangat besar, permintaan yang sangat besar. Dan kalau teman-teman yang ingin bermain di bisnis kopi, silakan follow Instagram Pak RM Kopi, silakan berdiskusi. Dan sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak RM yang sudah berkenan hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini, mau bercerita kisah Pak RM membangun bisnis kopinya dan berbagi tips-tips tentang bisnis kopi ini, Pak. Pak, nanti saya akan usahakan setelah COVID ini selesai, saya ke sana lagi, ke kafe Bapak lagi, kita ngobrol lebih panjang lagi, Pak ya. Dan mudah-mudahan kita ada jodoh untuk terus melakukan kerjasama di bidang bisnis kopi ini, Pak ya. Saya kira sekian dulu, Pak. Terima kasih banyak sudah hadir malam ini, Pak. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri IG Live malam ini karena waktunya sudah mau habis. Terima kasih. Salam sukses. Sehat selalu. Bye-bye.